kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah di dalam ibadah RF Sabat pada malam hari ini, di mana Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami, untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Shabbat Shalom untuk saudara sekalian yang kekasih. Sekarang ini secara kalender Gregorian tanggal berapa saudara-saudara? Tanggal 3 Juni ya. Nah, berkenaan dengan tanggal 1 Juni yang lalu adalah sebagai hari lahirnya Pancasila dan program untuk mengajar supaya jemaat melek politik, maka pada RF Sabat malam hari ini saya mulai sajikan khotbah 5 seri dengan judul Pancasila. Dan hari ini merupakan khotbah yang pertama atau seri yang pertama, sedangkan untuk seri yang kedua dan selanjutnya saya sampaikan di dalam ibadah umum, supaya kita bisa saling belajar. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu firmaniah? Kalau tidak firmaniah, tentu saja kita menolak Pancasila. Ternyata saya sudah mempelajari dan Pancasila itu sangat firmaniah, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebelum membahas sila pertama, perlu diwaspadai upaya untuk mengganti Pancasila di negara kita, karena sekarang sedang marak jargon solusi masalah bangsa adalah khilafah. Bukan merupakan satu rahasia lagi, baru-baru ini beredar video konvoi sepeda motor dengan ajakan mendukung khilafah yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja yang kabarnya berasal dari Lampung yang pernah terlibat pengeboman Candi Borobudur. Maka dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada BNPT, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Densus 88 untuk bergerak menyelidiki dan bila perlu menangkap mereka yang terlibat. Nah, untuk lebih jelasnya kita perlu tahu apa itu khilafah, saudara-saudara. Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan secara umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Mereka berkoar-koar khilafah tetapi tidak pernah menyebut siapa khalifahnya, karena khalifahnya biasanya sudah tua renta dan otoriter. Beberapa waktu yang lalu, Ibu Megawati pernah menantang untuk ketemuan dengan DPR, juga tidak direspon. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apa jadinya jika Pancasila dijatuhkan oleh khilafah? Tentu saja negara akan kacau, karena orang-orang khilafah akan bentrok sendiri, rebutan jabatan sebagai khalifah
dan yang berbeda bisa berontak karena yang mengasong sistem khilafah ini ada beberapa sekte. Jadi bukan hanya satu. Tadi saya sudah sebutkan satu, tetapi seperti NII, Negara Islam Indonesia itu juga mengasong khilafah. Khilafah menganggap yang tidak sama dengan fahamnya maupun sama dengan agamanya, meskipun sama dengan agamanya adalah kafir dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Pertanyaannya adalah, apakah Pancasila yang tanggal 1 Juni yang lalu kita peringati hari lahirnya bisa dijatuhkan khilafah? Jawabannya sangat bisa. Karena yang waras berdiam diri, sementara yang gila agama berkoar-koar terus di berbagai media sosial seperti di TikTok, Facebook, snack video, WA Group, streaming radio, StreamYard, YouTube, dan sebagainya. Dan yang lebih miris lagi, menyasar ke berbagai lini dari anak SMP sampai perguruan tinggi, dari buruh kasar sampai dokter dan militer, sehingga Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu pernah menghimbau agar jajaran TNI dilarang mengundang pendakwah yang berafiliasi ke khilafah, HTI atau FPI. Nah, agar jangan berdiam diri, jika video ini memberkati, jangan dibiarkan hanya sampai di tempat saudara yang nonton pada saat ini, tetapi bagikan kepada yang lain melalui YouTube atau berbagai media sosial lainnya. Kenapa? Karena Gereja Pemulihan Firman mendukung Pancasila. Kenapa Gereja Pemulihan Firman mendukung Pancasila? Tadi di depan saya sudah sampaikan, karena Pancasila itu butir-butirnya sangat firmaniah atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tentu aparat yang berwenang seperti TNI dan Polri harus bergerak. Selama ini hanya mengeluarkan himbauan-himbauan saja dan cuma berdiam diri. Alasannya takut melanggar HAM atau tidak ada wadah hukumnya. Saya katakan ini sudah merupakan ancaman negara yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, bahwa NKRI sudah harga mati. Jadi jika mau mengubah sistem pemerintahan, itu artinya mau makar. Hukumnya seharusnya hukuman mati atau hukuman sehidup umur, bukan seumur hidup. Kalau seumur hidup, misalkan orang makar umur 17 tahun, maka dia akan dihukum 17 tahun seumur hidup. Tetapi saya menghimbau agar jangan seumur hidup, tapi sehidup umur. Dulu saya berpikir seumur hidup itu sampai mati. Ternyata tidak, saudara-saudara. Saya diberitahu oleh rekan saya, seorang hamba Tuhan dari Pontianak, dari kota Pontianak, karena beliau bertobat dulu setelah membunuh orang, dan beliau masuk penjara, dan di penjara itu dia dihukum seumur hidup. Karena umurnya sudah sampai, misalkan 17 tahun, berarti dia dihukum 17 tahun, ada remisi dan sebagainya, akhirnya keluar dan sekarang menjadi hamba Elohim. Oleh karena itulah, maka ini merupakan pendahuluan daripada khotbah saya tentang Pancasila seri yang pertama. Nah, sekarang sila pertama. Sila pertama dari Pancasila itu apa, saudara-saudara? Ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai kita sebagai orang Indonesia sila dari Pancasila tidak mengerti. Banyak pejabat-pejabat tinggi yang menyebutkan Pancasila kacau, enggak karuan, padahal dia pejabat tinggi. Ya, ini sangat memalukan.
Nah, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu, Egy Sujana, orang yang tidak mengerti tentang kekristenan, pernah mengatakan bubarkan kekristenan karena tidak sesuai Pancasila. Karena dianggap orang Kristen itu Tuhannya ada 3. Nah, ini kan konyol. Saya bilang Egy Sujana ini tidak tahu kekristenan tapi sok tahu. Merasa dirinya paling hebat, padahal mengkaji agamanya sendiri saja tidak ngerti. Ini kan statementnya yang konyol. Orang tolol yang melecehkan kekristenan, tetapi seolah kebal hukum. Buktinya sampai sekarang masih berkoar-koar di mana-mana. Coba kalau yang ngomong orang Kristen sudah masuk penjara, saudara-saudara. Kasus Ahok yang tidak melecehkan Islam saja, hanya karena videonya diedit oleh Buniyani, membawanya di penjara 2 tahun. Lebih mengerikan lagi Muhammad KC. Lebih konyol mengatakan bahwa ayat-ayat di Al-Quran dianggap melecehkan. Menunjukkan ayat-ayat di Al-Quran dianggap melecehkan. Kena 10 tahun penjara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang-orang yang berfaham garis keras, yang orang-orang di dunia medsos katakan kadrun, itu sudah merambah sampai ke institusi dunia hukum dan pengadilan di Indonesia. Ini merupakan sesuatu yang kalau saya boleh katakan miris ya. Kenapa? Karena garis keras ini dibiayai selama 10 tahun lebih. Sejak era Jokowi saja semuanya diluruskan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sila pertama firmaniyah artinya sesuai dengan firman Elohim, sedangkan tadi saya katakan Egy Sujana mengatakan orang Kristen itu Tuhannya ada 3. Saya tidak akan mengambil dari pendapat-pendapat orang, tetapi saya akan mengambil dari pendapat kitab suci. Di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dari Indonesian Literal Translation diterjemahkan, dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa, Sema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Nah, kata Echad dalam bahasa Arab itu sama dengan ehad, bukan wahid atau yakid. Kalau ehad itu satu kesatuan, sedangkan wahid atau yakid itu merupakan satu numerik, yaitu berupa satu tunggal. Yakid di dalam bahasa Ibrani, wahid di dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana dengan Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach itu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Ada banyak orang meragukan kalau Yeshua itu adalah Tuhan. Nanti saya akan menyampaikan bahwa Yeshua itu Tuhan. Tentu saja dasarnya adalah ayat atau dalil di dalam kitab suci umat Nasrani. Ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua yang dikenal oleh mereka yang tidak mengenal kebenaran katakan Isa itu adalah hanya manusia biasa, hanya nabi besar, satu di antara nabi-nabi yang lain. Tetapi kembali saya katakan bahwa yang menjadi acuan saya bukan pendapat orang, bukan pendapat pakar teologi, tetapi pendapatnya berasal dari kitab suci. Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dari kitab Pesita, yaitu perjanjian baru dalam bahasa Aramaik,
Di sana berbunyi atilat lekon geir yomana peruka daituhi Maria Mesia bemadinta de Daud. Yang artinya, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir adalah Mesias, yaitu Maria. Ya, Maria itu adalah Tuhan Yahweh, bukan Maria. Kalau Maria itu sama dengan Elohim. Kalau Maria itu Maria Yah. Jadi terjemahan yang benar, karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasya Tuhan Yahweh di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya bayi, tetapi itu adalah Maria, Maria Yah atau Yahweh Elohim. Oleh karena itulah maka di dalam kitab Yohanan atau Yohanes 8 ayat yang ke-24 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua sendiri mengatakan kalau kamu tidak percaya bahwa aku adalah Dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan tetap mati dalam dosa-dosamu. Jadi Yeshua ini bukan manusia, wujudnya saja seperti manusia. Di dalam kitab yang lain dikatakan dia telah mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia pada umumnya. Tentu saja bisa sakit, bisa menangis, bisa bersukacita dan sebagainya. Lebih lanjut di dalam kitab Hebraic Roots Version di dalam bahasa Inggris 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, therefore I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and no one can say Yeshua is Yahweh except by the Ruach HaKodesh. Jadi orang yang mengatakan Yeshua itu Yahweh adalah karena ada Ruach HaKodesh, ada Roh Kudus di dalam dirinya. Karena itu bagi umat Kristen sendiri, kalau menolak Yeshua itu sebagai Yahweh, maka menurut kitab ini, bukan menurut saya, menurut kitab ini bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Karena dikatakan di sana bahwa no one can say Yeshua is Yahweh except by the Holy Spirit, by the Ruach HaKodesh. Ada orang yang meragukan ketuhanan Yeshua karena dianggap katanya Tuhan kok mati. Justru Yeshua harus mati supaya dia menjadi Elohim atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Itu sesuai dengan kitab Roma. Karena kalau Yeshua tidak mati, ketika kita mati, Tuhan kita siapa? Dan ketika Yeshua mati, kitab suci katakan dia turun ke dunia orang mati untuk memberitakan Injil bahwa di balik kematian ada kehidupan yang akan datang. Tetapi sudah tidak ada keselamatan lagi di balik kematian. Jadi ketika seseorang mati, orang itu sudah masuk garis akhir. Tergantung garis akhirnya bagaimana. Apakah garis akhir yang membahagiakan karena menerima Yeshua adalah Yahweh, atau justru menolak Yahweh, sementara Yahweh adalah pemilik sorga. Jadi antara Yeshua dengan Yahweh itu satu adanya, bukan dua. Kalau Yeshua itu Yahweh, berarti Yeshua itu Tuhan. Apakah ada ayatnya? Ada.
Di dalam 1 Yohanes 5 atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang dan Dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi, supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar di dalam Putranya, Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Perhatikan kalimat terakhir yang mengatakan Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Saya membaca di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru di dalam bahasa Ibrani, di sana berbunyi Wayadainu ki ben ha Elohim bahwa yiten lanu lev lehaskil oto asher hu amen welo anaknu asher hu amen hu Yeshua HaMashiach beno zehu Elohi amen wakayeat. Saya garis bawahi kata-kata Yeshua HaMashiach beno zehu Elohi amen wakayeat. Kalau diterjemahkan artinya Yeshua HaMashiach ini sesungguh-sungguhnya adalah Elohim yang kekal. Jadi kalau ada orang meragukan Yeshua itu Tuhan, apalagi Zakir Naik pernah mengatakan, tunjukkan kepada saya satu ayat yang mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku, ada atau tidak. Saya katakan tidak ada dan Anda tidak perlu menjadi Kristen hanya karena pertanyaan Anda itu. Yeshua tidak butuh disembah karena Dia memang layak untuk disembah. Justru yang minta untuk disembah adalah setan. Kalau kita membaca di dalam kitab suci ketika Yeshua dicobai, setan katakan sembahlah aku, maka seluruh dunia ini dengan segala kemuliaannya aku berikan kepadamu. Nah itu yang minta disembah setan. Kenapa? Karena setan bukan Tuhan, tidak layak untuk disembah sehingga dia minta disembah. Kalau Yeshua karena Dia Tuhan, Dia tidak perlu mengemis cinta untuk minta disembah karena Dia memang layak dan berhak untuk disembah. Di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 ini sudah jelas dikatakan Yeshua HaMashiach beno zehu Elohi amen wakayeat. Yeshua HaMashiach ini sesungguhnya adalah Elohim yang kekal. Kenapa Yeshua dan Yahweh itu satu? Karena di dalam dunia ini seluruh bumi beserta dengan alam jagat raya semesta ini, Tuhan itu hanya satu. Tapi jika berdasarkan agama yang ada di bumi, Tuhan itu banyak. Karena setiap agama punya Tuhan sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Karena itu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 di sana berbunyi wa yatsef sam misbeak wa yikra'lo El Elohi Yisrael. Saya garis bawahi kata El Elohi Yisrael. Di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan Allah Israel ialah Allah. Ini konyol sekali terjemahannya, saudara-saudara. Kalau dikatakan Allah Israel ialah Allah, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Karena kalau ada kalimat Allah Israel ialah Allah, artinya menurut tata bahasa Indonesia yang baik adalah ada Allah yang disembah oleh orang Israel namanya Allah. Maka dari itu pertanyaan saya, kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak pernah ada. Sesembahan orang Israel, sesembahan para nabi adalah Yahweh. Dan Yahweh itulah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau menurut kitab ini dikatakan El Elohi Yisrael, artinya El itu artinya yang kuat atau sesuatu yang disembah. Elohi, Elohimnya Yisrael.
Maksudnya bahwa di atas muka bumi ini ada banyak L yang disembah. Kalau kita melihat suku Quraisy zaman jahiliyah saja, mereka memiliki 360 dewa. Belum orang Jepang memiliki banyak dewa juga. Di Thailand juga memiliki banyak dewa. Artinya apa? Di bumi ini ada banyak sekali L. Tetapi itu merupakan pendapat manusia. Sedangkan menurut kitab suci, Tuhan itu hanya satu, El Elohi Yisrael, yaitu Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Israel? Tidak lain adalah Yahweh yang disembah oleh para nabi, yang turun ke bumi karena saking cintanya kepada manusia. Dia yang menamakan dirinya Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Ruach HaKodes, Pak? Ruach HaKodes itu roh Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Seperti yang pernah saya sampaikan video peran 3 berganda. Nanti kalau video ini saya jadikan YouTube, peran 3 berganda saya masukkan supaya bisa lebih paham lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Pada saat ini saya akan coba menerangkan tentang apa itu Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman. Anggap saja saya ini adalah Bapa, yaitu Yahweh yang mencipta langit dan bumi. Saya adalah pribadi yang sangat kudus, sehingga ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka tidak bisa lagi saya komunikasi dengan manusia, karena radiasi kekudusan saya membuat manusia mati. Oleh karena itulah, maka saya hanya berbicara melalui para nabi, tentu saja yang sudah dikuduskan sebelumnya. Nah, karena saya sangat mencintai manusia dan nabi-nabi banyak yang ditolak, maka saya berubah dalam wujud seperti manusia. Tapi bukan manusia, tidak lain adalah Yeshua HaMashiach yang seperti ini. Itulah saya. Jadi Yeshua HaMashiach dengan saya itu sama, hanya beda fungsinya saja. Saya sebagai pencipta, Yeshua HaMashiach yang berbicara kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi bukan berarti Yeshua HaMashiach itu bukan pencipta juga. Makanya di dalam kitab Yohanan 1 ayat yang ketiga, di situ ditulis bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada segala sesuatu. Dan itu sedang berbicara tentang masalah dafar atau firman yang hidup. Jadi Yeshua HaMashiach juga adalah firman yang hidup, tidak lain adalah saya juga, hanya beda wujudnya saja, ya. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Yahweh, saya Yeshua HaMashiach. Saya adalah Yahweh itu sendiri dalam wujud manusia. Sayalah yang berfirman kepada manusia, supaya setiap orang yang percaya kepada saya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Itulah saya. Ketika saya turun ke bumi, bukan berarti sorga, Shamayim, tempat di mana Bapak Yahweh tinggal, itu kosong. Jadi, dari Yahweh menjadi Yeshua HaMashiach, itu bukan seperti kucing menjelma menjadi tikus, kucingnya hilang yang ada tikus. Bukan. Tetapi ketika Yahweh turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, maka Yahweh-nya ada, Yeshua-nya juga ada. Jadi bukan berbeda. Cuman ketika ada di bumi ini, saya berperan dalam wujud manusia dan dalam kapasitas sebagai Elohim, serta sebagai teladan bagi manusia. Jadi saya memiliki 3 peran ganda, sebagai Elohim, sebagai berwujud manusia tetapi dia Elohim, artinya manusia yang luar biasa, yang tidak sama dengan yang lain,
tetapi saya juga sebagai manusia biasa yang dalam kapasitas sebagai teladan. Tetapi saya bukan manusia, saya adalah Yahweh yang turun ke bumi. Makanya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yahweh, Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir wujudnya Yeshua HaMashiach, tetapi itu adalah Yahweh. Paham ya Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan kembali ke Bapak Yahweh. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah saya juga. Nah, ternyata Yeshua HaMashiach juga ditolak oleh manusia, kemudian dibunuh dengan cara disalib, lalu Yeshua HaMashiach mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit karena dia Tuhan, dia saya. Dia bisa mau mati juga mati aja, mau hidup hidup aja, karena dia adalah Tuhan, hanya berperan sebagai dalam wujud manusia. Nah, ketika itu dia bangkit, lalu dia naik lagi ke Samayim, naik ke sorga. Tetapi karena saya itu mencintai manusia, maka saya turun lagi ke bumi, tidak dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach begitu, tetapi dalam wujud roh, tetapi roh yang bisa berdiam di dalam diri manusia. Tidak lain adalah Ruach HaKodesh. Seperti apakah? Seperti ini. Nah, Ruach HaKodesh adalah saya juga, hanya dalam wujud yang berbeda lagi. Jadi bukan oknumnya yang berbeda, oknumnya sama, pribadinya sama, hanya wujudnya saja yang berbeda. Saya Maha Kuasa. Ketika saya dalam wujud manusia, kemudian saya turun ke bumi, bukan berarti sorganya kosong, karena saya bisa mau jadi apa saja, mau jadi berapa saja. Nah, sekarang kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ruach HaKodesh. Silakan Ruach HaKodesh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya adalah Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Roh Kudus adalah rohnya Yahweh. Cuman kalau Yahweh yang dalam wujud roh sebagai sang pencipta, ketika manusia mendekat, manusia mati. Maka Yahweh mengutus hanya nabi-nabinya, berbicara melalui nabi-nabinya. Tetapi karena Yahweh sangat mengasihi manusia, maka Yahweh menurunkan Yeshua HaMashiach ke bumi untuk berfirman kepada manusia sebagai dafar atau firman yang hidup. Tetapi rupanya Yahweh yang dalam wujud manusia pun ditolak oleh manusia. Maka karena saking cintanya Yahweh kepada manusia, maka Yahweh berubah wujud lagi dalam wujud Ruach HaKodesh, yang bisa berdiam di dalam hati dan pikiran manusia, yang bisa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam kita, yaitu berdiam di dalam hati dan pikiran kita untuk membimbing, mengarahkan. Itulah saya. Ketika Yahweh langsung berbicara kepada manusia, Yahweh ditolak. Maka Yahweh turun ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, juga ditolak. Maka Yahweh dalam wujud yang berbeda lagi, yaitu Ruach HaKodesh, yang berdiam di dalam diri manusia. Jangan sampai saudara menolak, karena ini adalah kesempatan yang terakhir. Apabila saudara menolak, maka tidak ada kesempatan lagi untuk saudara bertobat. Ingat, kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali ke atas muka bumi ini sudah demikian singkat. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri untuk mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun pemahaman ini tidak mengandung keselamatan, artinya hanya sebagai pengetahuan, setidak-tidaknya saudara tidak menolak Yahweh. Kenapa? Saudara nanti akan dengar sendiri kenapa saudara jangan menolak Yahweh. Karena antara Yahweh, Yeshua, dan saya, Ruach HaKodesh, itu satu adanya, bukan tiga. Ini saja yang saya sampaikan, kiranya bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Baik, demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodesh.
Mungkin saudara punya pemahaman lain. Apakah ini ada kaitannya dengan keselamatan? Tidak. Ini hanya berbicara tentang pengetahuan saja. Yang penting saudara tidak menolak saya, Bapak Yahweh, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memiliki sorga atau samayim. Kalau saudara menolak saya, saudara mau masuk ke sorganya siapa? Sorga milik saya, milik Bapak Yahweh. Ya, dan Yeshua serta Ruach HaKodes itu kami menyatu lagi. Karena itu setelah Ruach HaKodes kembali ke samayim, ke sorga, karena waktunya sudah sampai, maka saya akan kembali menjadi satu lagi. Nah, demikianlah kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi pemahaman saudara tentang Elohim atau Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya, Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi seperti peran tiga berganda itulah Tuhan kita. Artinya Tuhan kita itu satu. Di dalam 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, di dalam kitab Brit Kadasa dikatakan Kislosa hamidim basamayim ha'af wahadafar weruah HaKodes uslahtan ekhad hema. Sebab ada 3 yang bersaksi di samayim atau di sorga, Bapa, Dafar atau firman yang hidup, dan Ruach HaKodes, dan ketiganya ini adalah satu, sama seperti ayat yang ada di atas kita. Jadi Tuhan itu satu, saudara-saudara. Kalau orang mengatakan Tuhan namanya ini, Tuhan namanya itu, Tuhan begini, Tuhan begitu, itu merupakan pendapat-pendapat manusia. Tetapi kalau menurut kitab suci kita, Tuhan itu satu, yaitu Yahweh. Dialah yang disembah para nabi, dan dia yang memperkenalkan diri kepada umat manusia dengan nama Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, orang Kristen itu banyak terjebak dengan istilah-istilah. Tentu saja yang dimaksud istilah di sini bukan istilah firman, tetapi istilah doktrin gereja. Kemarin saudara mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Simeon tentang doktrin gereja, ada istilah Tritunggal. Tidak ada itu Tritunggal di dalam kitab suci. Istilah kata Tritunggal tidak ada, saudara-saudara. Itu untuk menyatakan 3 pribadi, 1 esensi. Kalau 3 pribadi, 1 esensi berarti Tuhannya ada berapa? Kalau 3 pribadi, 1 esensi, Tuhannya ada berapa? 3. Lah kalau Tuhan ada 3, satu dengan yang lain enggak cocok, apa yang terjadi? Dunia gonjang ganjing, saudara-saudara. Kalau Tuhan sama Tuhan berantem. Kemudian ada istilah lain lagi apa? Arianisme, yang mengungkapkan tentang Yeshua itu putra yang diperanakkan oleh Bapa. Kemudian ada istilah lain lagi, Oneness, yaitu yang terkenal dengan istilah Jesus only. Pokoknya Yesus saja, Bapa juga Yesus. Kemudian ada lagi istilah Sabellianisme, atau modalisme, monarkisme, atau patripasianisme. Bagi saya terserah orang mau menamai apa yang saya ajarkan ini apa, silahkan, mau Tritunggal atau Tunggal Tri, mau Arianisme atau Oneness atau Sabellianisme, tidak pusing saya dengan istilah-istilah itu. Karena istilah itu semua tidak ada di dalam kitab suci dan itu mengkotak-kotakkan firman Tuhan. Ya. Bagaimana sih sesungguhnya tentang ketritunggalan itu? Nah, saudara sudah nonton peran 3 berganda, seperti itulah Tuhan. Lalu ada orang tanya kepada saya, Pak, kalau misalkan saya percaya Tritunggal, saya percaya Arianisme,
saya percaya oneness, saya percaya sabelianisme. Yang mana yang masuk surga? Itu tidak ada kaitannya surga atau neraka. Itu hanya pengetahuan. Yang penting mengakui bahwa Yeshua HaMashiach atau yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus, dia bukan Allah, tetapi dia adalah Elohim atau Tuhan, yaitu Yahweh sendiri yang mencipta langit dan bumi, yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Pasti selamat, karena ayatnya mengatakan demikian. Jadi untuk masalah istilah-istilah itu kan hanya pengetahuan saja. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengerti apa itu Tritunggal, apa itu Arianisme, apa itu oneness, apa itu Sabelianisme? Apakah mereka yang tidak memahami itu masuk neraka? Tidak. Yang penting juru selamatnya adalah Yeshua HaMashiach yang selama ini dikenal dengan Yesus Kristus. Dan dia adalah Yahweh itu sendiri yang memiliki sorga. Nah kalau kita menolak Yahweh, sementara Yahweh yang memiliki sorga, kita mau masuk sorganya mana? Sorganya siapa? Wong Tuhan itu cuma satu. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sesuai tidak dengan apa yang saya sampaikan malam ini? Sesuai. Itulah sebabnya tadi saya katakan Pancasila itu sangat firmaniah. Artinya sesuai dengan kebenaran firman. Karena itu kita menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan terbukti bisa menyatukan. Ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau sekarang ini sedang ada jargon-jargon atau ajakan untuk mendukung yang lain selain Pancasila, itu justru yang tidak firmaniah. Oleh karena itulah kita pegang Pancasila sebagai landasan ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, dan saya seringkali katakan Gereja Pemulihan Firman mendukung NKRI karena ini sesuai dengan kitab suci. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, inilah sila pertama yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Kiranya firman ini bisa memberikan kekuatan kepada kita bahwa kalau kita mendukung Pancasila itu tidak keluar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu satu adanya. Jadi kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu Tuhannya ada tiga, suruh belajar dulu dengan saya. Ya, belum tahu apa-apa sudah ngomong Tuhan ada tiga. Nah bagaimana Tuhan ada tiga kalau berantem satu atau yang satu tidak cocok dengan yang lain? Ini sangat tidak masuk akal, Tuhan kok ada banyak. Tuhan itu satu. Kalau dikatakan banyak karena berdasarkan tiap-tiap agama, tiap-tiap kepercayaan punya Tuhannya masing-masing. Ini saja Bapak Ibu saudara sekalian yang saya sampaikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Amin buat firman Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau pada RF Sabat malam hari ini kami meyakini bahwa Pancasila adalah firmaniah sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kami mendukungnya, dan pada tanggal 1 Juni yang lalu merupakan peringatan hari kelahiran Pancasila. Biarlah Pancasila dapat tetap menjadi pemersatu bangsa berdasarkan ideologi negara. Tetapi lebih daripada itu, Bapa Yahweh lah yang akan mempersatukan bangsa ini. Semua anasir-anasir, kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh pemecah belah yang akan mengganggu kesatuan negara Republik Indonesia, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi kami kirimkan malaikat-malaikat perang Tuhan untuk menjaga melindungi negara Indonesia
sehingga Indonesia bisa tetap aman, tentram, damai sejahtera, sehingga kami yang ada di dalamnya dapat memuji dan meninggikan Engkau dengan aman, nyaman, tentram, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, berkati semua yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini, baik melalui YouTube maupun yang secara langsung. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka wiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Shabbat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.